Pemirsa, polisi meringkus 3 dari 7 pelaku pengeroyokan satu keluarga disertai aksi pencurian di Jakarta Timur. Bahkan 2 diantaranya merupakan ayah dan anak. Polisi juga menyita barang bukti hasil curian dari rumah korban. Kasus pengeroyokan satu keluarga disertai perampokan di Jalan Sulawesi, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur tengah ditangani aparat Polsek Makassar dan Polrestro Jakarta Timur. Akibat pengeroyokan, 2 pria dan 3 wanita mengalami luka yang cukup parah di sejumlah bagian tubuh. Dari hasil penyelidikan, petugas meringkus 3 pelaku. Ironisnya, 2 diantaranya merupakan ayah dan anak. Diketahui pengeroyokan dipicu saat pelaku dan korban cekcok usai serempetan motor. Pelaku yang tak terima memanggil temannya untuk menganiaya para korban. Korban dianiaya menggunakan sapu dan batu bata. Bahkan korban lain seorang ibu rumah tangga diseret oleh para pelaku. Polisi juga menyita barang bukti hasil curian berupa 4 gitar, 1 unit motor dan 1 unit televisi. Sementara celengan berisi uang jutaan rupiah milik korban dibawa kabur 4 pelaku lain yang buron. 7 orang ini mengeroyok satu keluarga, ada 5 korban yang dikeroyok, dianiaya. Setelah dianiaya, korban merasa takut. Akhirnya korban keluar dari rumahnya, kosong, mengungsi ke Bogor. Pelaku datang mengambil barang-barang di rumahnya. Jadi berapa pasal sudah dilakukan oleh para tersangka ini. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang identitasnya telah dikantongi. Sementara para pelaku yang tertangkap terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Seorang pria menganiaya 3 anggota keluarga di Bima, Nusa Tenggara Barat dengan senjata tajam. Akibat ulahnya, salah seorang korban tewas di lokasi. Massa yang kesal menangkap dan menghakimi pelaku hingga tewas meski polisi sudah berusaha keras menghalau massa. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau massa yang berupaya menyerang terduga pelaku penganiayaan sesaat ditangkap polisi. Pelaku bernama Sukardin ditangkap karena menganiaya 3 anggota keluarga dengan senjata tajam di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Karena merasa terancam, pelaku yang diduga depresi merampas senjata milik anggota polisi dan menembakkannya hingga melukai lengan salah seorang polisi. Setelah pelaku berhasil dilumpuhkan, polisi membawa ke sebuah halaman rumah sakit. Namun massa yang marah terus merangsek dan menghakimi pelaku hingga tewas. Dianiaya oleh pelaku sehingga warga sekitar keluar ingin menangkap pelaku. Anggota mau melakukan evakuasi terhadap pelaku, tiba-tiba masyarakat yang banyak melakukan pelemparan ke arah pelaku dan anggota. Kemudian pelaku panik. Sebelumnya pelaku menganiaya 3 anggota keluarga dengan senjata tajam. 1 diantaranya bernama Anti meninggal dunia di lokasi. Sementara 2 lainnya dirawat di rumah sakit. Seorang cucu di Palembang, Sumatera Selatan nekat merampok neneknya yang terbaring sakit. Pelaku menganiaya korban hingga terluka lantaran tidak punya uang untuk berangkat ke luar kota. Pelaku tidak bisa berkutik setelah polisi menghentikan mobil travel yang ditumpangi bersama istri saat berada di kawasan Pemulutan. Pelaku ditangkap dikarenakan telah melakukan perampokan terhadap rumah neneknya sendiri. Peristiwa ini berawal saat pelaku yang tidak lain cucu korban nekat melakukan penganiayaan terhadap neneknya yang berusia 80 tahun yang sedang terbaring sakit. Usai menganiaya, pelaku langsung membawa kabur perhiasan 2 suku emas dan uang sejumlah Rp270.000 milik sang nenek. Pelaku sempat kabur keluar kota Pagar Alam untuk menjemput istri yang sudah lama pergi dari rumah. Pelaku ini adalah yang merupakan cucu kandung dari korban. Memang dia sempat memukul di bagian leher, bagian muka dipukulnya, dan mengambil kalung emas dari korban, uang
Rp270.000 dan langsung melarikan diri. Si tersangka kita menggunakan travel menuju Pagar Alam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, perampokan sadis terjadi di sebuah rumah mewah Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang penghuni rumah tewas dan 4 orang lainnya disekap di dalam kamar. Satu orang penghuni rumah atas nama Yuni Nelty, 59 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tangan korban terikat tali dan mulut tertutup selimut di dalam kamar tidurnya. Sementara 4 orang penghuni lainnya disekap dan terikat tali di dalam kamar. Aksi perampokan ini terjadi di kawasan perumahan mewah di Jalan Kelok Blimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, saat penghuni rumah tengah terlelap tidur. Aparat Polresta Padang dan Polsek Kuranji yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 5 saksi, termasuk satpam dan pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan salah seorang kita lakukan otopsi. Ada ditemukan tanda-tanda penganiayaan di korbannya? Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas karena masih dalam proses olah TKP kita di lokasi. Ada berapa orang saksi yang diperiksa? Terus sekarang saksi kita periksa ada sekitar 5 orang. Berarti 2 HP ini. Ya. Jadi luka kenapa? Karena diancam minta PIN. Pakai pisau? Ya. Dikat apanya? Tangannya? Tangan. Kaki. Dia berapa orang? Yang kelihatan 3. Selain melukai korban, pelaku juga menggasak seluruh barang berharga yang ada di dalam rumah. 1 unit mobil, sejumlah HP, monitor CCTV, dan ATM milik penghuni rumah beserta nomor PIN-nya raib dibawa kabur pelaku yang diduga lebih dari 3 orang. Menjebak dengan modus video call asusila, komplotan warga negara Tiongkok peras sejumlah pejabat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Realita.